Ini apa? A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah Zumiyah pengajian keluarga besar pelajar Islam Indonesia rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa hadir bersama-sama di ruang Zoom pengajian reguler KBPI yang kita sama-sama jaga. Juga alhamdulillah tentu salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, para tabiin, kaum mukminin, mukminat yang insya Allah tapi istiqomah hingga akhir zaman. Hadirin jamaah pengajian Zoom-nya KBPI, alhamdulillah kita telah hadir pembicara yang akan nanti menyampaikan materinya, yaitu Buya Majdi, yang insya Allah akan menyampaikan materi tentang Golden Age. Saya kira karena beliau kita kenal cukup intens melakukan kajian, kemudian sekaligus pembinaan juga terhadap usia lansia. Ini menarik ya, karena sebagian kita walaupun belum kategori lansia, tapi akan menuju lansia. Gitu ya, Bu ya? Iya. Assalamualaikum. Lansia dini ya. Ya. Jadi semangat usia 50-an, semangat 30-an, tapi tetap usia akan juga sampai kepada apa yang disebut sebagai usia lansia itu ya. Kita akan mendengarkan Ustadz Buya Yamin Majdi akan memberikan uraian hikmah kepada kita. Dipersilakan Ustadz, silakan. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada Kanda dan Yunda semua, alhamdulillah di ba'da subuh ini atau pagi ini kita dipertemukan oleh Allah SWT. Kita niatkan ini sebagai wasilah bagi kita untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini melahirkan banyak kebaikan-kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini sebenarnya saya mohon izin ya kepada Kanda Yunda semua, bukan ingin mengajari atau misalnya menggurui, tetapi ini adalah bahan diskusi kita. Saya sangat menyadari materi yang saya sampaikan itu adalah bukan tafsir atau misalnya materi pengajian, ini adalah materi sebagaimana yang disebutkan oleh Kang Epen tadi ya. Saya dengan beberapa alumni PII waktu di Garut ketika ada bencana banjir bandang, kami terjun mendampingi para lansia. Nah, dari itulah kami ya membentuk sebuah lembaga yang namanya Golden Age atau usia emas ini. Nah, ini materi memang udah materi lama juga gitu ya. Saya belum sempat mengedit-edit gitu ya. Jadi mohon maaf kalau ya dengan segala keterbatasannya.
Kepada yang Kanda dan Yunda semua, ya, materi kita sebagaimana di flyer bahwa kita akan membahas tentang ya Golden Age, ya. Tentu ini menjadi bahan bagi kita semua untuk berdiskusi. Mudah-mudahan nanti di penghujung materi nanti kita ya bisa bersama-sama, bukan hanya saja saya saja yang akan menyampaikan ide dan gagasan, tapi juga dari Kanda dan Yunda semua. Saya share, mohon izin, saya share ini ya, Kang Epen. Ya, terlihat Kanda? Terlihat Bang, terlihat. Ya, oke. Oke. Nah, ini kita sebagaimana mungkin terlihat di layar ya. Ini Golden Age, 6 langkah sukses ya dan bahagia di usia emas. Dan materi kita ya. Oke. Ini terputus saat sinyalnya ya. Suaranya terputus. Oh, kirain di tempat saya doang. Ul, Ul, Coba kayaknya saya bisa dibantu nggak, Ul? Ente ya, pakai laptop atau pakai apa? pakai laptop. Nah, ini kayaknya nggak kuat dia Hmm. bahannya. Halo, Ustadz Yamin. Oh, terlempar ya. Ya, nah, mungkin masuk lagi. Nanti dibantu ini, Ul. Bisa tampil ya, Ul? Saya bantu share. Bantu share. Nggak usah pakai video kali. Itu Iya. aja namanya. Belum masuk lagi ya? Iya, ini lagi saya coba chat. Kendala sinyal di pesisir itu. Di kontak lagi. Mau sekolah mau enggak? Dia udah kabar apa? Ini udah angka 4. Mau sekolah mau enggak? Mau libur? Hilang ya? Kelempar ya? Lagi, udah masuk lagi, masuk. Udah Ya. masuk. Maaf nih sinyal karena di kampung ya. Oke, ya. Kerasa nih sinyal. Dibantu sama ini, Kang Maulana, Kang. Jadi nggak perlu ditampilkan dari Buya. Oh ya, oke Kang, di sana aja ya. Nah, di sana aja, biar Oke. kita bantu. Ini nanti Oh. sudah disiapin sama Kang Maul. Oke. Tolong next Kang setelah ini. Di slideshow. Oh ya, Oke. ya Nah, lanjut. itu ya 7 materi kita ya, tapi mungkin lebih ke yang ketujuh kita itu 6 langkahnya.
sebab keterbatasan waktu kita untuk ini. Karena ini sekali lagi Kang, ini materi untuk pelatihan sebenarnya ya untuk lansia. Ya, next Kang. Nah, ini ada 2 ayat yang menjadi inspirasi bagi kita, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 15 dan surat An-Naml ayat 27. Nah, ini kalau kita gabung, yang pertama itu di surat Al-Ahqaf ini ada 5 ya yang dilakukan oleh ya kita sebagai orang yang di atas 40 tahun. Karena di ayat ini Allah mengatakan bahwa hatta arba'ina sanah, ya, sampai kita itu umur 40 tahun. Ya. Nah, ketika 40 tahun ini ada 5 dalam ayat ini. Yang pertama, kita bersyukur, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati alayya wa ala walidayya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa an a'malan sholihan tardoh, kita beramal soleh. Dan yang ketiga, wa aslih li fi zurriyati. Yang keempat, ini tuh betul ilaika wa inni minal muslimin. Ya, ini sampai kelima. Ya, next. Dan di ayat berikutnya di surat An-Naml ayat 19 ya. Itu ada tambahan. Kalau awalnya sama, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya walidayya wa an a'malan sholihan tardoh, sama dengan ayat sebelumnya. Tetapi ini ada tambahan wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Jadi ada 6. Nah, karena ini ayat berkaitan dengan doa gitu ya, saya sering menambahkan juga yang kita lakukan ada 7. Jadi ada 7 ya amalan yang dilakukan oleh ya kita sebagai manusia yang di atas 40 tahun. Ya. Berikutnya Kang. Nah, ini sekilas juga gitu ya. Kalau berbicara tentang wasiat, gitu, karena Allah mengatakan tadi wa wasainal insan, kami berwasiat kepada manusia. Berarti ada yang berwasiat, ada penerima wasiat, dan ada isinya, ya. Dan secara otomatis biasanya kalau ada wasiat itu kepada sesuatu yang penting, nggak mungkin ada orang tua mengumpulkan anaknya, dia kumpulkan berwasiat, ini nak gitu ya. Sendal bapak ini udah putus, saya wasiatkan. Biasanya tidak seperti itu. Biasa isinya tentang sawah yang luas, tentang kebun yang luas, atau mobil yang mahal, rumah gitu. Nah, berarti Allah sedang berwasiat sesuatu yang penting bagi kita. Nah, pertanyaannya, apa isi wasiatnya? Gitu. Nah, di dalam ayat ini, inti utamanya adalah agar kita itu wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kita itu berbuat ihsan, berbuat baik. Nah, di dalam tafsir itu disebutkan bahwa yang namanya ihsan itu tidak sekedar kita membalas kebaikan dengan kebaikan, tetapi kita membalas sebuah kebaikan dengan berlipat ganda dengan kebaikan yang lebih gitu. Contoh misalnya gini, ada orang yang ngasih kita sepatu ya. Nah, terus kita ya membalasnya dengan mengasih mobil. Ya, berarti kan itu lebih besar gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan ihsan. Nah, terhadap kedua orang tua gitu ya, kita harus seperti itu, memberikan kebaikan lebih dari yang diberikan oleh kedua orang tua. Mungkin ini next Kang, ya kita lanjut gitu ya. Nah, saya mungkin di sini ya. Kepada siapa wasiat tadi udah saya sebutkan, wasiat itu kepada al-insan, kepada manusia. Nah, ini saya sedikit akan membahas ini ya tentang konsep manusia. Di dalam Al-Qur'an itu ya ada 4 istilah yang sering muncul ya, tentang manusia. Yang pertama kata al-bashar, yang kedua kata al-insan, dan yang ketiga itu ya kata anas, yang terakhir bani Adam. Dalam ilmu tafsir atau ulumul Quran disebutkan bahwa beda huruf, beda arti. Nah, ini bukan beda huruf, memang kata-katanya juga berbeda antara al-basar, al-insan, an-nas, dan bani Adam. Nah, cuma kalau kita lihat terjemahan di Quran terjemah gitu, terjemahan Depak atau Kemenak dulu gitu ya. Ini sering diterjemahkan semuanya manusia. Ya. Nah, kalau kita telusuri, ternyata 4 kata ini berbeda. Kata al-bashar, al-insan, itu berkaitan dengan komposisi kita. Sementara Anas dan Bani Adam itu tentang hubungan kita. Ada hubungan vertikal dan ada hubungan horizontal. Nah, kalau al-bashar ini
secara bahasa itu katina al-jildu, yaitu jilid atau ya sering terjemahkan dengan kulit. Ya, kalau ada pohon di bagian luar itu ya itu disebut albasar. Kalau ada buku itu ya covernya itu albasar, atau HP ya casingnya itu sebut dengan albasar. Jadi wadah gitu. Kalau misalnya saya asosiasikan, saya contohkan dengan gelas gitu ya. Gelas itu albasar ya, yang menampung ruh kita, al-insannya. Nah, kita ambil contoh misalnya di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Allah mengatakan ya, kul, ucapkan Muhammad, ana basyarum mislukum, saya ini manusia seperti kalian. Jadi kita dengan Nabi Muhammad itu sama gitu. Kita dengan para nabi dan rasul sama. Sama dari segi apa? Sama secara jasadnya, secara ya biologis gitu. Nabi Muhammad punya mata dua, kita punya mata dua. Nabi Ada Muhammad suara di sini. punya suara jelas kan? Ya. Nabi Muhammad punya kaki dua, kita Jelas. punya kaki dua. Nabi Muhammad makan, minum, dan lain sebagainya, kita juga melakukan sama. Ini yang disebut dengan al-bashar. Jadi al-bashar itu ya lebih kepada manusia sebagai ya makhluk biologis yang bisa kita sentuh, bisa kita lihat gitu ya. Atau misalnya di ayat lain Allah mengatakan ayat tentang saum, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian itu ketika iktikaf di masjid itu ya tidak boleh ya bersentuhan kulit. Para ulama mengatakan bahwa ya mubasyarah di sini bersentuhan kulit itu adalah jima ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat akar kata dari ayat ini ya, bahwa basyar itu artinya kulit atau ya jasad kita. Sementara al-insan ya, al-insan itu adalah isinya. Jadi ada jasmani, ada ruhani. Al-insan. Ini yang sebut dengan kita itu ya ada aja itu ruhani. Dan ruhani itu memiliki 3 entitas. Yang pertama ya ada yang sebut dengan akal, yang kedua disebut dengan kolbun, yang keempat ada yang disebut dengan nafsun. Ya. Nah, apa perbedaan dari 3 entitas ini atau 4 ya termasuk ruh tadi? Sebelum kita ke 3 entitas itu ya, kita ingin sedikit menelusuri tentang ruh ini ya. Saya sering bertanya dengan orang-orang gitu ya, percaya dengan ruh? Pasti mereka jawab percaya. Ketika pertanyaannya pernah melihat ruh, ternyata ya sampai hari ini kita itu tidak pernah melihat ruh. Lalu dari mana kita percaya bahwa ada ruh itu? Ya, maka saya selalu memisalkan bahwa ruh itu seperti listrik. Ya, kita tidak pernah melihat listrik sebenarnya gitu ya. Waktu saya ngisi pengajian di Indonesia Forward di Garut itu sering bertanya dengan karyawan, pernah ngelihat listrik nggak? Nggak Ustadz gitu. Terus yang dikelola itu apa? Ya listrik gitu. Terus dari mana gitu kita tahu bahwa ada listrik? Ya kita tahu ada listrik itu ya dari gejalanya. Contoh misalnya kita yakin bahwa ada listrik di laptop ini ketika dia menyala. Kita yakin adanya listrik ya di lampu ketika dia bersinar. Kita tahu bahwa ada listrik di mikrofon ketika mengeluarkan suara. Kita tahu ada listrik ya di misalnya kipas angin itu kalau dia bergerak ya. Begitu juga di setrikaan kalau dia panas. Nah, panas, gerak, cahaya itu ya itu adalah tanda bahwa ada listrik itu. Nah, begitu juga kita tahu bahwa adanya ruh itu ketika kita masih bisa mendengar, masih melihat, bisa makan, bisa bergerak, dan tangan kita bisa meraba. Nah, itu bahwa ada ruh ya. Itu bahwa kita yakin adanya ruh. Nah, di dalam ruh ini ada 3 tadi. Yang pertama itu akal. Akal ini tempat kita menerima informasi, menyimpan informasi, dan mengembalikan informasi itu atau memori. Ya, ini yang pertama akal. Yang kedua gitu ada yang disebut dengan kolbu, ya hati. Nah, kolbu ini tempat kita itu mengambil keputusan beriman, kafir, atau juga kita sedih, ya bahagia. Ini tempat di hati. Sementara an-nafsun gitu ya, saya lebih merujuk kepada definisi Ibnu Miskaweh. Kata Ibnu Miskaweh bahwa ketika Allah memasukkan ruh di dalam jasad kita, itu yang disebut dengan nafsun atau totalitas diri kita.
Nah, Kanda Yunda dan semuanya gitu ya. Kalau al-insan itu isi dari gelas tadi ya. Inilah komposisi kita terdiri dari rohani, jasad dan rohani. Sementara Anas dan Bani Adam itu, kalau Anas itu hubungan ya sesama manusia, sementara Bani Adam itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita dalam konteks ya saat ini ya, inilah ya manusia secara fisik, manusia secara rohani, manusia secara sosial, dan manusia secara spiritual. Ya, dari sini juga akan muncul ada 4 istilah, yaitu ya kecerdasan fisik, ya kecerdasan akal, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Ya, baik, terus Kang, gitu. Oh, ini tadi video, lanjut. Ya. Nah, untuk bahagiakan kedua orang tua mungkin tidak perlu kita ini kan, gitu. Lanjut ya Kang, gitu ya. Dan itu juga enggak perlu gitu ya. Nah, ini yang perlu kita diskusikan bersama Kang, gitu ya. Dari ayat ya surat Al-Ahqaf ayat 15 tadi, gitu, Allah kan mengatakan ya dengan kata-kata pertama wahamlu jelas orang. Ning aku main jogo-jogo. wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Jadi memang konsep ya golden age yang saya paham dari ayat ini itu bukan ketika dari 0 sampai 6 tahun, tetapi dari masa kandungan. Nah, kapan masa kandungan itu ya ada di ayat itu yang disebutkan ya di dalam ayat ini ya wahamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Wahamluhu wa fisaluhu salasuna syahron itu yaitu masa hamil dan masa ya menyusui itu ya 30 bulan. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antara fase hamil dengan menyusui itu satu paket? Ya. Kalau dari segi ya apa ya ya golden age gitu ya. Nah, kita ini yang disebut dengan usia emas. Usia emas itu dari umur 5 bulan sampai ketika melahirkan sampai nanti 2 tahun. Ya. Jadi ayatnya begini. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran, bahwa hamil dan menyusui 30 bulan dikurangi. Ya, di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa menyusui itu amain 22 tahun atau 24 bulan, berarti 6 bulan terakhir. Ya, 6 bulan terakhir itu ya kita udah disebut sebagai manusia tadi yang memiliki ruh dan memiliki jasad. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, 40 hari pertama itu kita dalam bentuk nutfah, sperma. 40 hari yang kedua kita disebut sebagai alaqah, ya, jadi darah. Sementara 40 yang ketiga, 40 hari ketiga itu kita dalam bentuk ya mudghah, tulang belulang dan ada dagingnya. Nah, ketika umur 120 hari, kata Rasulullah SAW, maka malaikat meniupkan ruh kita. Ketika udah ditiupkan ruh ini, ya, maka ditentukanlah tentang ajal kita, rezeki kita, bahagia atau sengsaranya kita. Ini penetapan yang ditetapkan oleh Allah ketika kita di kandungan. Nah, mungkin pertanyaannya, ya, dari mana inspirasi bahwa mengatakan dari umur 5 bulan sampai umur 30 bulan atau 2 tahun setengah ini sebagai masa golden age gitu ya. Saya terinspirasi dari kisahnya Muhammad Tabatabai, orang Iran. Dia umur 7 tahun udah hafal Al-Qur'an 30 juz dan sudah mendapat gelar ya doktor di bidang ulumul Qur'an. Ya. Ini kisah nyata, ada bukunya udah tersebar di Indonesia gitu ya. Seorang dokter cilik ya di bidang Al-Qur'an. Satu ketika dia mengadakan daurah, ya seminar di Qatar,
Nah, ada orang Jeddah bertanya, ya Syekh Abdurrahman itu ya Ustadz gimana nih caranya mendidik anak kok gitu ya bisa hafal Quran di usia 7 tahun tuh. Jadi di bawah 7 tahun udah hafal Al-Quran. Ya. Nah, ternyata dia jawab begini. Ya, saya katanya ketika istri saya itu hamil di bulan kelima gitu ya, saya memperdengarkan Al-Quran itu di janin atau di kandungan istri saya itu ya di bulan kelima itu satu hari satu juz. Ya, di bulan kedua di bulan ke-6 ya sehari 2 juz. Di bulan ke-7 sehari 3 juz. Bulan ke-8 sehari 4 juz ya, bulan ke-9 sehari 5 juz. Jadi setiap ya 6 atau seminggu sekali itu khatam Al-Quran di bulan ke-9 itu. Nah, ketika lahir gitu, di bulan pertama itu ya diperdengarkan selama 1 bulan itu juz 1. Di bulan kedua juz kedua, ya bulan ketiga juz 3 sampai nanti bulan ke-30 gitu ya juz 30. Nah, akhirnya apa yang terjadi gitu ya, anaknya hafal di bawah 7 tahun gitu. Dan tidak hanya ini saja, itu ada namanya Kamila Budi, orang Mesir dengan Dr. Rasa, sama-sama dokter gitu mereka berdua. Ya mempraktekkan tentang ya metode ini gitu. Ternyata mereka melahirkan 3 anak namanya Tabarok, terus yang kedua itu Zainah gitu sama Karim. Tabarok itu hafal Al-Quran juz 30 itu umur 2 tahun setengah. Ya, juz 30. Umur 4 tahun setengah dia udah hafal 30 juz. Ya, begitu juga adiknya Zainah dan juga Karim itu hafal di bawah 5 juz. Metodenya apa? Metodenya ini gitu ya. Makanya kesimpulan bahwa di masa 30 bulan pertama ini adalah usia emas gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan usia emas yaitu usia ketika otak itu sedang berkembang secara pesat gitu. Ya, dan kita teliti kalau kita bertanya dengan dokter ketika di kandungan itu ya mulai dari bulan kelima tadi ya. Kalau kita lihat secara fisik, maka yang paling besar itu kan kepala dan isi kepala itu adalah otak. Ya, nah ini menjadi dasar bahwa ya ketika otak lagi berkembang terus ya secara fisik yang dulu berkembang atau berfungsi itu telinga gitu ya, maka otak merekam semua yang dia dengar ya. Jadi wajar kalau tadi Tabarok itu umur 2 tahun setengah ya, dia cepat hafal Quran itu karena kosakata atau Al-Quran udah direkam di otaknya tadi. Nah, ini yang pertama usia emas ya versi ya golden age gitu yang harus diperhatikan oleh ya kita gitu ya. Kalau mungkin kita sekarang nggak punya anak lagi gitu ya, untuk cucu ya disampaikan bahwa ya gini loh gitu. Kalau kita menginginkan anak kita dari awal itu ya dia ingin dekat dengan Allah melalui Al-Quran. Itu yang pertama. Ya, jadi wahamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Yang kedua, itu golden age yang kedua itu di ayat itu disebutkan hatta balagha asyuddah. Ya, sampai kata Allah dia ya asyuddah itu ya dewasa. Memang ada debat tebal di kalangan ahli tafsir. Saya lihat di beberapa kitab tafsir itu disebutkan ya umur 30 gitu. Tetapi saya lebih cenderung dengan pendapat itu yang tentang pendapat akil baligh. Ya. Nah, jadi masa berkembangnya otak kedua itu gitu ya, atau bukan hanya otak saja, semua potensi yang dimiliki manusia itu secara bersamaan gitu ya, potensi akal, emosional, spiritual dan fisik tadi gitu ya. Itu di usia akil baligh gitu. Nah, tapi akil baligh ini menjadi problem. Ini diskusi panjang kita itu tentang masalah akil baligh ini. Karena ternyata ya saat ini banyak remaja kita duluan baligh tapi akilnya agak terlambat gitu. Jadi akil itu berkaitan dengan otak ya, sementara baligh itu berkaitan dengan fisiknya. Jadi kalau dulu gitu ya di masa-masa kita mimpi basah itu ya di SMP ke atas SMA gitu. Sekarang ini anak SD udah baligh ya udah head gitu umur kelas 4 atau kelas 5 gitu ya. Lebih duluan gitu ya. Ya, jadi secara biologis, secara fisik mereka baligh gitu.
tetapi secara akal gitu ya mereka belum disebut dewasa karena jarang bertanggung jawab ya. Sehingga kita lihat kasus-kasus misalnya ada mahasiswa yang bunuh diri gitu ya gara-gara misal pinjol gitu. Itu kan berawal ya dia secara umur udah 20 ke atas ya, terus secara fisik dia kalau dinikahkan bisa hamil, tapi secara akalnya agak telat gitu ya, sehingga dia sering melarikan diri dari kenyataan. Nah ini ya harusnya ini dijaga oleh kita masa yang kedua ini masa remaja gitu. Dan berikutnya, nah ini core yang di materi kita gitu. Allah menyebutkan hatta arba'ina sanah, sampai kita itu umur 40 tahun. Ya, saya belum menemukan kata-kata dalam Al-Qur'an atau dalam hadis gitu ya yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya secara jelas gitu angka mengenai umur. Hanya umur 40 tahun. Ya, ini sangat jelas dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 ini bahwa Allah mengatakan hatta balagha arba'ina sanah, sampai manusia, anak manusia tadi umur 40 tahun. Nah, baru umur 40 tahun ini Allah menyebutkan ya ada 5 doa tadi ditambah ya doanya Nabi Sulaiman tadi. Jadi ada 6 doa ya. Jadi kalau juga kita membaca beberapa artikel ya di usia 40 tahun ini ternyata otak lagi berkembang ya gitu ya. Nah, ini golden age yang ketiga gitu ya. Nah, dan yang terakhir itu ya kita mengambil golden age itu di lansia dini gitu. Ya, umur 50 tahun ke atas gitu. Ternyata ini usia emas juga gitu. Ya, karena Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan ya tentang kematian itu untuk husnul khotimah itu ya Siti Nasanah yaitu umur 60 tahun sampai sab'in. Jadi angka yang muncul ya dari hadis itu angka 60 dan 70 tahun. Tolong next Kang Mul gitu ya. Kita ngelihat kurva yang saya buat gitu tentang umur tadi ya. Kalau kita pakai gambar kurva ya. Next, Mul, Mana next. Kang ini? Nah ini ya, ini hasil dialog saya dengan ada seorang profesor waktu dia datang ke Garut di Uniga gitu ya, Profesor Uwaino. Dia mengatakan bahwa setiap 10 tahun itu manusia itu mengalami perubahan gitu. Kalau berdasarkan musim gitu, kalau yang 4 musim itu ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, dan musim dingin gitu ya. Nah, jadi per 2,5 tahun itu katanya ya manusia itu mengalami perubahan-perubahan gitu ya. Maka saya terinspirasi membayangkan bahwa kalau ini secara fisik ya, ini secara fisik itu ya manusia itu ya seperti kurva gini ya, kayak bambu gitu ya. Jadi 0 sampai 10, 20 sampai 30 sampai 40. Nah, angka 40 tadi itu ya angka ketika secara fisik, secara rohani, secara akal dan secara potensi yang lain manusia itu mengalami puncak kedewasaan gitu ya, puncak kedewasaan. Inilah mengapa kata Rasulullah SAW semua para nabi dan rasul itu diangkat menjadi nabi di umur 40 tahun ya, karena ini adalah puncak gitu usia emas kita ya, usia emas gitu. Nah, tetapi secara fisik kalau udah 40 tahun ini gitu ya, 50, 60, 70, 80 justru turun lagi gitu ya. Maka dalam Al-Qur'an itu disebutkan pertama kita dokfin, lemah gitu ya. Terus kuah ya kita itu kuat, nanti balik lagi ke dokfin ya. Kalau misalnya waktu balita kita itu makan disuapin ya, terus misalnya pakai baju itu dibantu gitu. Nanti kalau kita udah usia 70 80 apalagi kalau udah ya kita pikun gitu ya, secara fisik itu balik ya kayak anak-anak gitu ya. Nah, ini gambaran secara fisik, tapi secara ruhani itu ya justru tergantung dengan pendekatan kita dari awal tadi ya. Dari kandungan dari 2 tahun tadi ya, terus ketika remaja umur 40 tahun ini kalau ini kita jaga maka justru dia tidak menurun, semakin meningkat gitu ya, secara rohaninya, secara ya akalnya itu ya dia meningkat. Mungkin banyak juga nge-share ya kemarin-kemarin itu bahwa akal di usia lansia itu justru ya berkembang gitu.
Satu hal yang ingin saya sampaikan juga, Kanda Yunda semua, saya pernah membaca sebuah artikel bahwa kita ini adalah pengembangan dari 10 tahun yang pertama yang kita terima dari orang tua atau pengasuh kita. Jadi saya disebut orang Lampung ini, ya ciri-cirinya kan memakai bahasa Lampung gitu ya. Ya terus saya makanan saya itu makan khas-khas Lampung gitu ya. Nah, itu berawal dari yang saya terima 10 tahun pertama gitu. Maka contoh misalnya dari segi bahasa, saya umur 14 tahun udah di Garut gitu ya, di lingkungan orang Sunda gitu ya. Bahasa sehari-hari Sunda gitu ya. Tapi ketika pulang itu bahasa itu tidak hilang gitu. Kenapa? Karena 10 tahun yang pertama itu bahasa ibu yang saya dengar itu adalah bahasa Lampung. Begitu juga makanan gitu ya. Makanan yang terbaik itu adalah makanan masakan ibu atau ya pengasuh gitu ya. Nah, sehingga 10 tahun ketika saya di Mesir itu ya, kalau ada orang yang ingin transit ke Mesir itu ya, selalu kami dari mahasiswa ya Indonesia yang di Mesir itu ingin dikirim makanan khas ya orang, kalau waktu itu komunitas Sunda ya saya atau teman-teman itu ingin dikirim ya asin peda gitu ya, asin atau misal jengkol gitu makanan. Padahal kita kan ya udah lebih dari 5 tahun di Mesir itu harus kan berganti dong ya makanan. Ternyata itu tidak bisa kita ganti Kang. Ya, termasuk di bidang masalah karakter. Ya, jadi karakter kita itu diterima itu di 10 tahun yang pertama itu baru dikembangkan nanti ya di usia selanjutnya. Nah, di sini ingin saya mengatakan bahwa kalau 10 tahun pertama ini kita jaga gitu, nanti di umur 40 tahun itu dia akan muncul kembali gitu. Maksud saya begini ya. Kan Rasulullah mengatakan ajar anak kalian itu umur 7 tahun sholat, 10 tahun kalau nggak sholat pukul. Dan saya cari itu nggak ada sampai hari ini hadis menjelaskan Rasulullah melakukan kekerasan. Apakah Rasulullah pernah mencubit Hasan Hussein ya gara-gara misalnya nggak sholat? Enggak gitu ya. Tapi maksudnya seolah-olah angka 10 ini angka penting bagi kehidupan kita. Kalau nggak diajar baik di 10 tahun yang pertama, maka itu akan loss gitu ya, akan kesananya ya nggak akan sholat gitu. Tetapi kalau misalnya 10 tahun awal kita itu ya dijaga sholatnya, terus ketika 17 sampai angka 30 ya sampai mungkin puncak 38 enggak sholat atau jarang sholat, maka umur 38 sampai 40 ya 42 ini ada keinginan kembali mengulangi apa yang kita terima 10 tahun yang awal. Ya, teorinya kayak teori gajah. Ya, gajah itu kalau sekali dia lewat suatu tempat, dia tidak akan mati kecuali ya sekali lagi dia lewat di sana. Atau ya kayak ikan salmon gitu ya. Dia awal di hulu gitu ya, ketika dia akan melahirkan dia balik lagi. Nah, semacam seperti itu ya. Jadi ada nuansa-nuansa bahwa gitu ya, apa yang kita terima masa kecil itu ya akan terulang di usia ke-40 tahun. Nah, apa saja gitu. Nah, yang akan muncul itu ya, itu 6 yang akan kita bahas. Next, Kang, gitu ya. Yang pertama itu ya yang ini ada 6 gitu ya, tentang kata-kata an ashkura ni'matakallati alayya wa ala walidayya, ini bersyukur gitu ya. Yang kedua wa an a'malan sholehan tardoh gitu, kita itu beramal soleh yang baik gitu ya. Terus ini di surah An-Naml ya, wa adhilni bi rahmatika ya min ibadika sholihin. Terus ya yang keempat itu kita itu wa aslih li fi zurriyati ya, kita itu mengislah memperbaiki diri kita, dan zuriyah itu arti anak dan cucu. Ya, terus kita bertaubat, ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ini 6 inilah yang muncul ya di usia 40 tahun ke atas gitu ya. Di beberapa bacaan saya itu ya rata-rata mengalami ini. Yang pertama tentang bersyukur, next Kang, gitu ya. Kalau bersyukur ini ada kata-kata an ashkura ni'matakallati alayya wa ala walidayya. Pertanyaannya, mengapa di ayat ini ada kata-kata an'amta alayya, nikmat yang engkau berikan kepada saya
wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua. Nah, saya menemukan ada dua penjelasan dari para ulama bahwa satu, Allah menyatukan an'amta alayya wa ala walidayya itu sebab ya kedua orang tualah yang berperan terhadap kesuksesan atau apapun yang kita terima hari ini. Kita menjadi seorang ya misalnya pejabat, jadi polisi, jadi guru, jadi apapun itu ya, karena itu peran kedua orang tua. Yang kedua ya, kata para ulama bahwa an'amta alayya walidayya itu ya disatukan dalam konteks syukur sebab ya anak umur 40 tahun ke atas, yang 40, 50 gitu, bahkan akan 60 itu ya, kalau masih ada orang tuanya itu ya, dia memiliki dua tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap ya pasangannya, kalau kita suami ya terhadap istri dan anak-anak kita ya. Sekaligus dalam waktu yang sama tetap bertanggung jawab terhadap ibu dan bapak. Jadi tanggung jawab dua. Nah, kalau kita sekarang ini sering mendengar yang disebut dengan sandwich generasi. Jadi generasi sandwich, ya. Jadi dia punya dua tanggungan, ke bawah terhadap pasangannya, ya, ke atas terhadap ibu dan bapaknya. Nah, terkadang dalam kondisi seperti ini, ya kita itu seolah-olah tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang diberikannya, ya. Maka di usia ini kata Allah Subhanahu Wa Taala ya melalui ayat yang tadi itu ya seharusnya kita sebagai manusia di atas umur 40 tahun itu ya mengatakan Rabbi auzi'ni ya Allah ya anugerahkan dalam dada saya ini, dalam hati saya ini an ashkura, untuk bersyukur ya kepada Engkau ya. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan banyak nikmat. Ya, an'amta alayya, nikmat yang udah diberikan kepada kita. Kalau kita hitung ya secara sederhana, sering saya dengan jamaah itu ya sering hitung begini. Ya. Coba kalau kita mau bayar nikmat Allah itu ya, oksigen saja. Ya, oksigen kita itu sehari itu ya, kalau pakai tabung yang besar itu kita butuh 3 tabung. Satu tabung itu 300.000. Berarti sehari itu 900.000. Kalau kita bayar dengan Allah SWT oksigen itu udah kita berhutang 900.000. Dikalikan 30 ya itu udah 27 juta kan? Ya, dikalikan dengan 1 tahun, dikalikan dengan umur kita, ngebayar oksigen saja kita nggak kebayar sama Allah. Begitu juga kata UNESCO, setiap hari kita butuh air 60 liter gitu ya. Kalau 1 liternya 1.000 saja itu udah berhutang kepada Allah 60.000, kalikan dengan umur kita. Begitu juga nasi, begitu juga ya lauk pauk yang kita makan. Ya, itu yang nikmat yang harus kita syukuri. Ya, belum nikmat ya telinga, nikmat mata, nikmat anggota tubuh ini. Ini luar biasa ya kalau kita itu mau sebayar dengan Allah. Kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tahsuha. Maka kita itu tidak bisa menghitungnya dan tidak bisa membayar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, ketika usia 40 ke atas itu ya kita harus banyak merenung ya mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, ya next ya, wa an a'malan solihan tardoh. Jadi umur 40 tahun atau umur 50 tahun itu ya kita udah mulai mau soleh lah, beramal soleh ya. Amal soleh di sini ya sebagai wujud dari iman kita ya. Kita lihat nih ada ya mungkin di antara kita atau teman kita ya, ketika umur remaja atau mahasiswa dia biasa-biasa aja gitu ya. Ya, sholat ya ala kadarnya gitu ya. Nah, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Gitu. Tapi ketika umur 38, 40, 41 ini ya, ada perasaan ya ingin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ingin lebih soleh lagi, sehingga dia mulai memperbaiki waktu ya sholatnya tepat waktu gitu ya. Dan ini bukan hanya kita saja mengalami seperti itu. Seorang nabi gitu ya, kalau kita lihat di Sirah Nabawiyah, beliau mulai tahanus itu di Gua Hira itu ya. Itu umur 38, 39, 40 tahun itu sampai umur 40 tahun menerima wahyu itu. Kenapa? Karena ada
perang batin dalam hati Nabi Muhammad SAW, ya. Dia kan umur 40 tahun tuh Nabi Muhammad ini udah memiliki segalanya, udah selesai dengan dunia. Punya istri Khadijah yang luar biasa, punya anak gitu ya, dari 7 itu yang hidup 4 orang perempuan semua, yang laki meninggal. Terus dari segi harta itu ya kaya. Dari segi misalnya posisi status sosial tuh Nabi Muhammad dipercaya mendapat al-amin dari masyarakat tuh. Apalagi yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Maka dia melihat di sekitarnya, kok begini ya cara orang beragama gitu ya. Mereka yakin ada Allah gitu ya. Ketika ditanya wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard, ya kalau ditanya dengan orang Arab pada waktu itu siapa menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok ada 360 patung di sekitar Ka'bah itu ya. Nabi Muhammad ini merenung, kenapa ini ya agamanya seperti ini? Atau Nabi Muhammad melihat dari segi ibadah, itu akidah tadi. Dari segi ibadah, haji dan umroh itu tiap tahun dilakukan oleh orang Mekah. Dan itu udah terjadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi gitu. Ini yang sebut dengan syar'an man qablana. Jadi syariat yang memang udah terjadi sebelum Nabi Muhammad diutus. Tapi pelaksanaannya kalau kita ngebaca di beberapa kitab, haji dan umroh itu dilakukan dengan telanjang. Ya, laki-laki dan perempuan itu melakukannya telanjang gitu. Bayangkan gitu ya. Ini Nabi Muhammad kok begini ya gitu ya. Atau Nabi Muhammad melihat dari segi muamalah gitu ya. Setiap hari ya 300 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, orang Mekah itu punya kebiasaan ya perang terus ya. Inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW itu merenung, ini kenapa seperti ini ya. Akhirnya dia ke Gua Hiro itu melakukan tahanus itu ya, karena dia ingin ya ada sesuatu yang harus dia rubah gitu ya. Kalau dalam konteks ini ya dia ingin beramal soleh, amal yang benar gitu ya, sesuai yang diinginkan oleh pencipta langit dan bumi. Nah jadi ini yang kedua itu ya, kita memperbanyak amal soleh. Yang ketiga ya, wa aslih li fi zurriyati, ya Allah tolong ya perbaiki diri saya, wa zuriyah ya, berarti zuriyah itu ada anak ada cucu. Ya, kita sebagai keluarga alumni PAII ya mungkin ya kemarin tuh ada seorang kanda curhat dengan saya gitu. Ya gimana nih, saya punya anak secara biologis, anak saya loh, bukan anak biologis katanya. Ingin ya lebih baik dari saya lah gitu ya. Kalau dulu saya aktif PAII-nya begini. Nah, anak saya ingin kalau aktif PAII-nya lebih baik dari saya. Dan saya banyak menemukan bahwa preman saja gitu ya, saat ini dia jelas-jelas profesi preman, malak orang gitu, tapi datang ke saya, Ustadz tolong ajari anak saya ini supaya ya bisa sholat, bisa ngaji gitu ya. Artinya begini ya, masa-masa ini ada masa-masa kita itu menyesali kehidupan kita yang dulu ternyata kurang baik, dan itu tidak ingin kita ulangi dengan anak kita. Maka kalau bahasa Sundanya itu peperihan gitu ya. Kalau dulu saya nggak gitu, pengen anak saya itu lebih baik dari saya. Ya, saya juga ketika mendirikan pondok pesantren di Garut gitu dan juga di pesantren di Makwa sekarang ini, setiap interview orang tua saya tanya, kenapa kalian itu menitipkan anak kepada saya gitu ya. Gini Ustadz gitu ya. Ya, saya ingin anak saya itu lebih soleh dibandingkan dengan saya. Rata-rata itu jawabannya. Ya, kenapa gitu ya? Karena ini Allah sudah mengatakan wa aslih li fi zurriyati. Jadi ketika masa emas 40 tahun ke atas itu ya ada kecenderungan seperti itu. Ya, kita merasa ada sesuatu yang kurang loh gitu. Ketika kita yakin bahwa kita memiliki kekurangan, ini tidak akan diteruskan dengan anak cucu kita. Maka wajar kalau seandainya kita ya melakukan ya habis-habisan gitu anak kita supaya dia bisa pendidikannya bagus ya, bisa memiliki ya karir yang bagus. Itu kenapa gitu ya, karena memang ini ya langkah yang ketiga ini kalau kita lakukan, wa aslih li fi zuriyati, yaitu memperbaiki diri kita dan memperbaiki ya generasi setelah kita, yaitu anak dan cucu. Dalam konteks PAII mungkin inilah yang disebut dengan kaderisasi gitu ya. Sering diulang-ulang sama kita, jangan sampai gitu KB-nya bernostalgia terus gitu ya. Terus ya kita ya KB-nya hidup gitu. Sementara kader kita melempem, komisariat nggak ada, pengurus daerah nggak ada. Nah ini menjadi PR kita bersama sebagai alumni KBPII. Harusnya gitu, selain kita memperbaiki diri kita,
mari kita perbaiki ya adik-adik kita supaya kaderisasi itu berlanjut. Nah, ini mungkin dalam konteks ya PII. Baik, langkah yang keempat gitu ya, agar kita itu bahagia sukses di usia emas 40 tahun yang ini gitu ya. Udah yang keempat gitu, yang keempat ini wa aslih li fi zurriyati udah tadi Kang, berarti itu ngelewat gitu. Yang keempat itu wa adhilni birahmatika ya min ibadika solihin. Nah, jadi ini doanya Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman itu mengatakan, ya Allah ya, masukkan saya itu ya dengan rahmatmu sebagai bagian dari hambamu yang soleh. Jadi milieu ya atau lingkungan ini gitu ya, itu sangat mempengaruhi kita di usia, semua usia, bukan hanya usia ketika 40 tahun ke atas ini. Ya, usia dari tadi usia dari 30 tahun 30 bulan pertama, 2 tahun pertama, terus ya 10 tahun dan selanjutnya ini sangat ditentukan siapa di sekitar kita ya. Artinya begini ya, kalau kita ya berada di lingkungan orang-orang yang soleh, insya Allah kita itu akan ya terbawa lah ya, walaupun kita misalnya enggak soleh kan, nanti di akhirat kalau di surga enggak ada, dicarilah oleh teman kita, mana nih si fulan enggak ada. Nah, itulah yang kita harapkan. Jadi yang kelima tadi gitu ya, kita itu ya memilih lingkungan. Dan yang kelima, yang keempat tadi, yang kelima ya, ini betul ilaika. Ya Allah, aku bertobat kepada Engkau gitu ya. Nah, kata-kata taubat ini sebenarnya udah digiring dari yang sebelumnya. Ada perasaan ingin wa aslih li fi zurriyati tadi ya, ingin memperbaiki diri dan memperbaiki keluarga tadi. Pasti ujung-ujungnya taubat gitu. Ya, taubat dari apa itu? Kalau dalam kitab Madarusul Salikin itu ya, bahwa kita ingin taubat dari ya 7 anggota tubuh kita yang sering melakukan dosa atau melakukan pahala juga ya. Apa tujuh anggota yang menjadi sumber apa dosa itu? Yang pertama itu telinga kita. Sering telinga tidak kita gunakan kepada keinginan Allah SWT sehingga tidak mensyukuri ya nikmat Allah SWT. Ini sering ya asal dosa itu dari telinga kita. Yang kedua dari mata. Ya, mungkin apa yang kita lihat, apa yang kita itu tidak sesuai dengan ya keinginan Allah SWT. Yang paling banyak itu ya dosa dari mulut kita, baik yang kita ucapkan gitu. Kalau kita membaca surat Al-Hujurat gitu ya, dosa yang banyak dilakukan itu adalah dosa dosa mulut ini, mulut kita. Mulai kita itu yashor gitu ya, menggunjing orang, mulai kita yaltab, kita mengribahi orang ya. Jadi banyak dosa dari mulut kita ini. Dan yang keempat, dosa dari tangan kita. Dosa dari tangan kita. Yang kelima itu dosa dari dari perut kita ya. Yang keenam itu dosa yang di bawah perut, kemaluan kita, dan yang terakhir dosa dari kaki kita. Nah, harusnya di usia yang 40 tahun ke atas ini kita udah mulai nih ya melihat apa yang dilakukan oleh telinga, mata, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan kita gitu ya. Kenapa gitu ya? Kita perlu bertobat ini karena ya, kita sering membaca surat Yasin, misalnya ayat 65 Allah mengatakan al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini sering kita baca gitu ya. Tapi ya kita sering tidak memaknai gitu ya. Terjadinya korupsi itu gara-gara tangan kita gitu. Ya, terjadinya kita itu pencurian lain sebagainya itu ya gara-gara tangan kita. Sementara Allah mengatakan wa tukallimuna aydihim. Tangan itu akan berkata, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki itu akan menjadi saksi. Nah, kalau misalnya perasaan ini muncul ya, itulah yang disebut dengan taubat. Jadi taubat itu kembali dengan fitrah kita, kembali dengan ya kita sebagai Bani Adam yang manusia spiritual tadi ya, di awal udah saya sebutkan, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, gangguan sinyal ini ya. Gangguan sinyal Ustaz ya.
Ntar saya colek lagi. Terlempar lagi beliau. Sebentar. Jadi, nah terlempar lah. Ini ya, Oh, wa udah, inni minal muslimin. Jadi maksud saya itu ya, umur usia emas atau lansia ini seharusnya kita itu udah menampilkan ya sisi-sisi keislaman kita, baik secara zahir ataupun secara batin. Saya kira itu Kanda ya, karena udah jam 6 kurang berapa tadi ini ya. Mungkin lebih banyak mungkin diskusi atau masukan dari Kanda semua ya. Mudah-mudahan dari 6 ini yang saya sampaikan ya, itu kita lakukan ya di usia-usia di atas 40 tahun ini. Pertama banyak bersyukur, yang kedua beramal soleh, yang ketiga itu kita memperbaiki diri kita, yang keempat itu menjadi bagian orang-orang Ya, ini sinyal ini. Belum sempat tanya jawab ya? Belum. Langsung Pak Asep, lanjutkan. Belum tanya jawab. Sayang nih bagus materinya. Ya, ini terlempar Ustadz ini. Ganggu. Terus Pak, Mungkin sinyal kali ya. dikolek lagi Pak Kang Maul. Oke. Mudah-mudahan ini suatu Oke. saat akan saya tulis dalam bentuk sebuah buku sehingga ya lebih mudah kita itu ya mengingatnya kembali. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Tadi saya sempat terputus. Alhamdulillah materinya luar biasa. Mungkin ada yang masih ini ya, Ustadz Yamin masih Masih ini ada. bisa ya? Oke ya. Oh ya ini. Ada yang ingin bertanya, memberikan tanggapan, masukan, silakan. Kang Asep. Oke, silakan. Terima kasih nih Ustadz. Saya hanya ingin mungkin menggarisbawahi apa yang ditekankan kepada era sekarang ini ya. Sering kita terkecohkan untuk menghadapi atau membagi generasi dengan generasi milenial, generasi Z dan seterusnya. Nah, istilah-istilah itu dan Bapak-bapak sekalian, menurut saya itu adalah istilah yang kita harus mengikuti mereka gitu, generasi-generasi itu. Artinya itu pendekatan marketing kalau menurut saya. Jadi kita sebagai orang tua harus mengikuti perilaku mereka. Padahal kalau saya ikuti dari apa yang Ustadz sampaikan, yang dari Al-Quran dan hadis, justru kita harus meremot mereka untuk mendesain generasi ke depan itu apa yang sesuai dengan Islam gitu ya. Jadi seperti tadi, dari mulai kecil dalam kandungan sudah diperdengarkan Al-Quran dan seterusnya ya. Jadi materi ini kalau bisa juga dijadikan satu pedoman Kementerian Agama khususnya KUA dalam penataran pranikah. Nah, kan dalam pranikah ini kan sering orang kumpulkan pengantin itu dikasih pengarahan dan lain sebagainya. Nah, materi ini menurut saya juga sangat baik kalau dijadikan satu sumber rujukan bagi calon-calon pengantin baru dan juga pengantin tua seperti kita ini. Seperti Pak Dr. Muhammad Nur ini kan sudah usianya 80-an mungkin ya. Yang juga saya kira akan punya generasi baru ya. Apakah cucu atau anak dari yang lain. Saya kira mungkin itu sebagai satu penekanan saja Ustadz bahwa kita sudah diremot untuk mengikuti istilah-istilah tadi generasi milenial, generasi Z dan sebagainya. Sehingga kita harus mengikuti gaya mereka gitu. Padahal kita kan harus mendesain depan itu sesuai dengan
Al-Quran dan seterusnya. Demikian, makasih. Oke, Ya, terima kasih. Ustadz SKJ. Nah, ngasih komentar sebentar. Ini kita kumpulin aja dulu. 3 Siap. lah. Ada lagi? Ustadz Ahmadin. Siapa ada lagi yang mau memberikan komen atau pertanyaan? Oke, belum ada ya. Saya coba cek dulu di chat. Wah, enggak ada. Oke, silakan. Itu ada yang minta materi, mungkin materi bisa di-download di chat itu mungkin Pak Asep. Halo, Ya, Bisa, Halo, ini- udah saya kasihkan Oh. tadi dengan Kang Maulana. ini udah Chat di sudah bisa di-download itu. Maulana. inspiratif nih, sangat bagus ya. Saya mau ngundang aja nanti Buya Majin ini ke Madinah Islamic School nih untuk Oh, manajemen dan guru-guru punya Oh, waktu. siap. nah, diselesaikan. Ya, Heeh. mediator mendengarkan, Pak Ustadz. Punya Ya. waktu. Kita kebetulan ada secara rutin ada pengajian buat manajemen ya, manajemen Madinah Islamic School. Jadi kita di Tebet tuh ada sekolah Islam internasional lah gitu ya. Kita awalnya kerjasama dengan Al-Azhar Kairo dan Cambridge. Jadi untuk keislamannya kita pakai kurikulum Al-Azhar Kairo, kemudian untuk wawasan internasionalnya kita kerja sama dengan Cambridge. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah tuh sudah di Untuk di- SD itu tadinya kita targetnya lulus SD itu 18 juz hafal Al-Quran. Oh, gitu. Berarti nginduknya ke dengan Dr. Serozi. Iya betul, Dr. Seroji, Ya, betul. oh gitu ya. Kita juga punya itu ya, Kanda gitu di Garut itu Al Masduki Boarding School itu menerapkan kurikulum Al Azhar juga. Dan kita menjadi cabang salah satu kan itu ada 26 ya di Indonesia itu ya. Alhamdulillah setiap tahun tamatan dari Al Masduki ini ya langsung bisa lanjut ke Al Azhar tanpa tes gitu. Problemnya saat di kita kan boarding, kita ini full day school dengan apa namanya latar belakang orang tua yang juga tidak hafal Quran ya. Jadi memang untuk yang 18 juz ini cocok kalau boarding. Betul. Nah itu akhirnya kita ngalami berbagai macam kendala. Nah sekarang kita turunin nih ininya targetnya ya, jadi 6 juz ya. Tapi 6 juz ini mungkin gitu. Kalau 18 juz mereka nggak mungkin gitu. Iya, memang kendala gitu ya. Ya, Pernah kita betul. coba juga itu ya. Ya memang 18 itu agak berat juga untuk 6 tahun itu yang SD. Nah, saya mau ngundang Ustadz nih untuk wawasan ini harus ini kayaknya di ini oleh teman-teman di Madinah Islamic School nih. Jadi sangat-sangat penting kayaknya Ustadz ini di informasi ini disampaikan kepada teman-teman di Madinah Islamic School. Nah, suka ke Jakarta nggak Ustadz? Kapan Ustadz? Ya, bisa dilanjut itu Pak Ustadz nanti. Insya Allah nanti ya ini ya gitu ya. bisa Lihat komunikasi langsung, jadwal. Pak Ustadz. Itu yang pertama. Kalau dari saya ada 2, Pak Ustadz Ahmadin. Ya. Ya, sebagai tim perancang sekolah model KBPI, ini Ustadz Yamin bisa diajak jadi tim ini, ya. Oke ya. Oke. Kemarin Boleh. kita udah coba Siap. bikin Nanti komunikasi lebih lanjut. Ada lagi Ya. pertanyaan? Oh ya, langsung aja dijawab tadi dari Pak SKJ. Baik ya, berkaitan dengan bahwa perlu gitu materi kepada orang yang pranikah gitu ya. Memang ya perlu memang di Kemenak itu melaksanakan, bahkan kita sempat mengusulkan bukan hanya untuk yang pranikah, termasuk tadi yang untuk lansia ya. Sampai sekarang itu kan salah satu kampanyenya RK itu tentang lansia gitu ya. Memang banyak lansia, termasuk juga kemarin waktu haji ini tema tentang lansia ya. Kita titipkan tema ini ya ke teman-teman yang kemarin itu kan ada dari pengawas haji itu ya.
sehingga kita itu ya berusahalah gitu ya, materi kita tuh masuk tanpa kita memang melakukannya sendiri gitu Kang gitu ya. Bahkan alhamdulillah setelah kita mengadakan pesantren lansia di Garut itu ya, beberapa itu kan dari 2016 ya, pesantren lansia di Garut itu alhamdulillah udah beberapa pesantren, saya hitung itu 7 pesantren yang terinspirasi juga ya pesantren lansia, termasuk ya KB kita yang di Sukabumi juga, Nasrullah, dan juga Ustadz Khalil juga kan mendirikan pesantren lansia juga, di Bogor juga ada. Nah itu sebagai bentuk ya ya tanggung jawab kita. Nah untuk masalah tadi yang tentang remaja itu ya, kita rencana memang ada, kalau memang nggak bisa dititipkan dengan Kemenak ya, kita akan mengadakan ya sekolah sebelum menikah itu ya. Nah tapi saya lagi sekarang karena baru pindah 3 tahun gitu ya, kepada Kanda semua lagi ngebuat program namanya Makwa Leadership Camp gitu ya, untuk melahirkan kepemimpinan gitu. Ini sebagai pintu masuk anak-anak ikut LBT ya. Mudah-mudahan nanti 4 tahun muktamar berikutnya itu ya, di pesisir barat kalau tadinya KB-nya ya belum ada ya, anak-anaknya nggak ada, 4 tahun ke belakang itu mudah-mudahan udah ada kader. Nah itu ya salah satu ya ide-ide yang kita ini kan gitu ya. Jadi kita lagi all out dengan Makwa Leadership Camp ya di pesisir barat ini ya Kang Epen gitu. Jadi pasca muktamar ya kita harus geria nih gitu ya. Gimana gak ya sekolah ini gitu ya, kita sampaikan tentang PII ya. Jadi rencana kita ingin mutar ke beberapa SMA dan SMP ya, kegiatan awalnya, terus disambut dengan acara Makwa Leadership Camp ya. Baru kita menawarkan siapa yang ingin ikut ya LBT itu. Nah kalau udah LBT kan nanti kita serahkan dengan adik-adik kita yang di PW gitu. Nah gimana, siap nggak itu ya mengadakan kaderisasi di pesisir barat. Dan insya Allah juga sekarang informasi di sini juga ada Kanda Imam gitu ya. Insya Allah hari Ahad ini 29 ini ya ada sekitar 40, hampir 50 orang KB di PII ingin ngumpul silaturahim ya, ingin memfollow api tentang ya ide-ide yang di muktamar. Jadi kita insya Allah masih bersemangat lah untuk menghidupkan ya PII. Amin, amin, amin. Ya, mantap. Ada lagi pertanyaan? Ini udah jam 7 lebih 8 menit. Ya, saya kira kita akhiri aja Tad, karena ada beberapa teman yang mungkin termasuk saya juga sudah harus ada beberapa kegiatan. Ya, terima kasih sekali lagi Ustadz Yamin. Ya sama-sama Kang Eben. Closing statement, silakan. Baik ya, bahwa di dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan ya, ada 4 yang akan ditanya oleh Allah SWT di akhirat. Yang pertama itu tentang umur kita dihabiskan untuk apa. Yang kedua tentang ya harta kita. Kalau harta ini 2 pertanyaan, dari mana dan untuk apa. Yang ketiga yang ditanya tentang ilmu. Ya, ilmu kita itu ya sejauh mana udah kita amalkan. Dan yang terakhir tentang jasad kita. Ya, jismun di sini itu akan bertanya. Nah, jadi 2 pertanyaan ini ya, pertama umur dan jasad kita ini harus kita ya all out lah. Kita memikirkan umur segini ini udah nggak kita bisa menjawab nanti pertanyaan di akhirat. Saya kira demikian ya Kang Epen, mudah-mudahan ya kita itu semakin lebih memperhatikan tentang umur dan jasad kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Yamin yang telah memberikan inspirasi kepada kita dan juga insya Allah nanti bermanfaat. Kita sebar materinya, nanti follow up-nya yang sudah dilakukan oleh inisiatif Ustadz Yamin, juga nanti inisiatif lain untuk kebaikan kader-kader kita, juga kebaikan untuk kita sendiri maupun untuk bangsa dan negara bisa lebih terelaborasi dan bisa terlaksana dengan baik. Hadirin jamaah Zumiyah pengajian Keluarga Besar PII, marilah kita akhiri. Sekali lagi terima kasih Ustadz Yamin atas waktu dan materinya. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Silakan Pak Johari, sehat. Terima kasih.
Bu Sri Harti sehat? Pak Gatot, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kapan kita ketemu lagi nih? Pak Ahmad sehat. Alhamdulillah Pak Masuri. Pak Dubes kita gimana Pak Dubes? Gimana jadi ke Tanjung Priok? Oh iya dong.